wabarakatuh. Pemirsa Moga Channel, Dina ataupun Anda berada, pemilu adalah suatu proses pemilihan yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana masyarakat diberikan hak menentukan pilihannya dalam memimpin bangsa 5 tahun dalam satu periode. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah, di mana pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memutuskan bahwa tahun 2024 ini akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Ini adalah suatu peluang bagi anak bangsa yang punya keinginan mengabdi, yang punya niat memberikan semua kemampuannya, pemikirannya untuk membangun bangsa dan daerahnya, terkhusus kampung halamannya. Di Mandeng Natal sendiri, yang hari ini sudah tepat 25 tahun setelah mekar dari Kabupaten Tapanuli Selatan, hari ini masyarakat Mandeng Natal sudah disuguhkan dengan beberapa orang, dengan beberapa nama yang diperkirakan akan maju pada kontestasi politik pemilihan umum kepala daerah, calon bupati dan wakil bupati Mandeng Natal. Barangkali melalui program Moga Channel Podcast ini, kita akan mengulik dan membahas sosok-sosok atau figur yang layak memimpin Mandeng Natal untuk periode 2024-2029. Hari ini kita sudah mengundang salah satu pengamat politik di Mandeng Natal, yang beliau ini juga jurnalis senior yang sudah kita yakini menguasai sebagian besar persoalan-persoalan yang ada di Mandeng Natal, dan kita akan diskusi dengan beliau. Bapak Saifuddin Lubis, apa kabar Bang? Sehat, Alhamdulillah. Anda melihat seperti apa figur yang layak untuk memimpin Mandeng Natal, Bang? Bisa Anda jelaskan? ya, kasih. Tepat sekali apa yang disampaikan Dinda Ridwan tadi, bahwa hari ini Kabupaten Mandeng Natal sudah berusia 25 tahun. Bersamaan itu sudah kita lampaui program pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama Kabupaten Mandeng Natal. Menjawab apa tadi pertanyaan Adinda tentang figur-figur calon pemimpin Madinah ke depan. Kalau saya boleh menyampaikan beberapa ide barangkali, ya kan? Hari ini kita mengalami stagnasi kecepatan pembangunan daerah kita. Ini berkenaan dengan, kalau menurut saya, pasca bupati pertama kita Amrul Daulah, Ya. Kita belum memiliki kepemimpinan daerah yang bisa mengimbangi pemikiran dan langkah-langkah beliau. Oleh karena itu, menurut saya, untuk mengawali 25 tahun kedua Mandeng Natal itu, di tengah banyaknya persoalan-persoalan, maka kita perlu syarat minimal pemimpin ke depan. Kalau ia dari kalangan birokrat,
menurut saya Ya. paling tidaklah sudah pernah menjabat jabatan eselon 2 di beberapa jabatan yang berbeda di tingkat provinsi. Ya. Itu untuk yang dari birokrat. Itu dari kalangan birokrat. Ya. Saya mau rujuk ke belakang bahwa Amrul Daulah itu dulu adalah jabat eselon 2 di provinsi dengan jabatan terakhir pembantu gubernur wilayah Kampar di Kisaran. Kalau dia dari kalangan politisi, kita berharap minimal sudah pernah menjadi anggota DPRD provinsi 2 periode. 2 periode. 2 periode. Saya merujuk Tapsel pada era Sahrul Pasaribu. Sahrul Pasaribu, mantan Yang Bupati Tapsel sukses gitu Bang. Ya. menghantar Tapsel Selatan menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Sebelum Bupati beliau itu di provinsi Politisi Bang, ya? ya dari Partai Golkar di provinsi. Atau paling tidak sudah pernah menjadi ketua lembaga organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun government Ya. di tingkat provinsi. Alasannya kenapa? Pertama tadi wawasan, pola pandang, cara berpikir, koneksitas atau network yang dimilikinya, kemampuan lobbying, negosiasi, dan sesuai dengan filosofi jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ya. Jadi kita butuh tipikal kepemimpinan minimal dengan 3 syarat itu. Jadi itu kalau menurut saya. Sehingga ke depan diharapkan percepatan pembangunan Madinah untuk 25 tahun kedua itu bisa berlangsung betul-betul baik dalam konteks kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Saya pikir itu yang menjawab pertanyaan tadi. Baik, Bang. Ada beberapa kategori tadi, ada dia dari birokrat itu kira-kira Bang ya, kemudian dari politisi, Ya, dan ada juga yang punya track record, artinya pernah memimpin organisasi, ya, apakah dia organisasi masyarakat dan lain-lainnya di tingkat provinsi. ya, Kalau kita kaitkan dengan beberapa nama figur yang hadir hari ini, seperti Bang Dahlan Hasan selaku mantan Bupati Mandeng Natal, yang beliau ini juga birokrat. Kemudian ada Bang Fahri Jalal Nasution, beliau juga pernah 2 periode di DPRD provinsi. Ada juga barangkali Haji Ahmad Yasir Ridho Lubis, ya, pernah juga di DPRD Sumut 2 periode. Kemudian ada Bang Ipan Iskandar Batubara, pernah memimpin kalau tidak salah Kadin di Provinsi Sumatera Utara. Abang menilainya apakah dari sosok-sosok nama, barangkali ada lagi Ketua DPRD Mandeng Natal Bang Irwin Lubis, belum lagi kita sebutkan ada petahana, barangkali kalau memang beliau akan ikut kontestasi ini, Suhairi Atika. Abang melihat apakah dengan figur-figur yang muncul hari ini sudah tepat untuk memimpin Mandeng Natal yang begitu kompleks permasalahannya, baik dia dari di bidang kesehatan, pendidikan, dan investasi, yang barangkali investasi ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Abang melihatnya seperti apa? betul sekali. Tapi kalau saya berharap minimal kriteria tadi, kalau dia dari kalangan birokrat sudah pernah menjabat eselon 2, sehingga kemampuan leadershipnya itu betul-betul artinya dirasakan masyarakat, tidak hanya dari kalangan birokrasi, tapi juga komponen masyarakat lain. Ya. Ini kan penting kepemimpinan ini. Jadi supaya bagaimana kita ke depan ini menghadirkan kepemimpinan yang betul-betul mau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi saya pikir dari nama-nama yang sudah muncul tadi, semuanya adalah orang-orang terbaik yang kita miliki hari ini, ya kan? Tetapi kalau kita bicara dalam konteks percepatan pembangunan dan
dalam mengurai kompleksitas persoalan yang ada hari ini. Ya. Tentulah kalau boleh memilih, saya memilih kriteria yang seperti saya ungkapkan tadi. Kalau dari birokrasi, minimal sudah pernah menjabat eselon 2 di provinsi. Kalau dari politisi, minimal sudah pernah duduk menjadi anggota DPRD provinsi, minimal 2 periode. Kalau dari lembaga organisasi non pemerintah atau pemerintah, ya, di tingkat provinsi. Artinya apa? Ini kan erat kaitannya dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, kalau ringnya sudah sampai pada tataran itu, tentu jaringannya makin luas, ya kan? Ya. Nah, intensitasnya berdialog dengan pembesar-pembesar negara ini tentu sudah lebih intens. Nah, jaringannya juga lebih luas. Ini kita perlukan di dalam membangun daerah ini. Jadi Koneksi itu lebih luas. Iya, Mungkin lebih barangkali ke luas. provinsi, baik ke pusat gitu. Iya. Ya, Bang, ya. Jadi bagaimana membangun komunikasi politik yang baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ya kan, dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka menghadirkan uang yang banyak lah ke daerah ini, sehingga percepatan pembangunan daerah kita ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di luar itu saya pikir kalau hanya mengandalkan APBD yang hanya 1,6–1,7 triliun per tahun, yang notabene tidak semuanya untuk belanja pembangunan, maka sampai kapanpun kita akan mengalami perlambatan proses percepatan pembangunan daerah. Jadi itu tadi alasan saya. Karena dari 1,6–1,7 triliun APBD yang kita miliki per tahun, ya hanya sekitar 700, barangkali 600 atau 700 miliar per tahun itu untuk belanja pembangunan. Ya. Satu hal yang menjadi persoalan kita hari ini, termasuk ini infrastruktur jalan jembatan kabupaten kita. Nah, kalau melihat data Mandailing Natal dalam angka 2020 itu mencapai hampir 1.800 km panjang jalan jembatan kabupaten kita. Nah, kita bisa bayangkan dengan dana yang hanya 600–700 miliar per tahun untuk belanja pembangunan, itu tidak akan tersentuh. Apalagi yang menjadi sasaran belanja pembangunan itu tidak hanya satu sektor saja, misalnya infrastruktur jalan jembatan, tetapi harus juga memperhatikan sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlulah pemimpin ke depan ini punya terobosan-terobosan, langkah-langkah konkret, bagaimana mengajak, ya kan, pemangku kepentingan di pusat, di provinsi, supaya lebih memperhatikan kondisi daerah kita, sehingga dalam porsi anggaran barangkali ya, daerah kita ini bisa juga mendapat tambahan-tambahan di luar apa yang sudah ada. Dalam konteks inilah tadi saya bilang, katakan bahwa kemampuan negosiasi, kemampuan lobbying ya, dari pemimpin mendatang ini sangat-sangat kita perlukan, terlebih jaringannya di tingkat pusat itu. Baik, Bang. Dari beberapa namanya calon tadi, bukan calon ya, yang kita perkirakan akan ikut muncul, pada pilkada tahun ini, memang yang sudah bisa dikatakan turun ke masyarakat saat ini bisa dikatakan masih 2 orang begitu kira-kira, Bang ya. Ada Bang Dahlan Hasan Nasution kemarin beberapa kali turun ke Menteng Natal, begitu juga ada dengan Bang Ivan Iskandar Batubara gitu kira-kira, Bang ya. Dan kemarin saya perhatikan Bang Ivan ini mengumpulkan masyarakat termasuk teman-teman pers. Nah, boleh barangkali Abang ikut juga di situ, bisa Abang sampaikan apa kira-kira yang disampaikan Bang Ivan pada pertemuan itu? Ya, kebetulan pada pertemuan di Payaluting itu, saya diamanahkan, dipercaya oleh kawan-kawan sebagai ya barangkali moderator lah. Hadir sekitar 170 lebih wartawan, ditambah mahasiswa, berbagai lembaga swadaya masyarakat juga. Yang dibahas di situ Ivan Iskandar Batubara, selain ingin bersilaturahmi, dia ingin mendengar langsung dari kawan-kawan jurnalis tentang bagaimana kampung halaman Menteng Natal hari ini. Ya. Jadi
saya lihat itu sebagai bentuk kerinduan terhadap masyarakat kita. Kemudian dalam diskusi berkembang sehingga melahirkan sebuah semangat yang luar biasa dari kawan-kawan untuk mendorong dan menugaskan Haji Ipan Iskandar Batubara gelar Patuan Paripurna Kelompok Mandailing untuk maju pada Pilkada 2024. Itu saya potong sedikit Bang, apakah Bang Ipan sendiri, Ipan Iskandar Batubara sendiri mengatakan kesiapannya maju atau masih audiens yang hadir itu saat itu yang meminta beliau maju atau bagaimana Bang? Dia tidak menyampaikan keinginan untuk maju. Ya. Tidak ada menyampaikan bahwa dia ingin jadi bupati atau jadi apa. Ya. Tetapi kawan-kawan secara spontanitas setelah mendengarkan barangkali pikiran-pikiran yang ia sampaikan dan diskusi yang berkembang, lalu kawan-kawan menaruh simpatik dan kemudian muncullah itu tadi keinginan yang kuat dari kawan-kawan yang hadir agar Haji Ipan Iskandar Batubara kemudian maju di dalam kontestasi Pilkada 2024. Itu yang terjadi hari itu. Tetapi Ipan Iskandar sendiri menjawab dengan halus dalam falsafah Mandailing. Katanya, kalau semua komponen masyarakat Natal manugaskon, katanya, manugaskon untuk Patujolohon Mandailing Natal, maka Indah Unjung Tano mengilap tinggal bulan, tidak pernah tanah mengelak ditimpa hujan. Kira-kira artinya itu sebuah pernyataan yang eksplisit ya, bahwa apa yang menjadi keinginan kawan-kawan itu tidak ditolak begitu saja oleh beliau. Itu yang saya lihat pada waktu itu. Ya. Baik Bang, ada kira-kira nggak yang dibahas di dalam forum itu semacam gagasan atau konsep membangun Mandailing Natal, atau barangkali desakan-desakan dari masyarakat ini akibat kekecewaan mereka dengan kondisi yang sekarang? Abang melihatnya seperti apa? Waktu itu sebagai moderator, saya memang mengawali bercerita, bernarasi tentang kondisi 25 tahun. Jadi kemudian mendapat penegasan lagi dari saudara Iskandar Hasibuan yang berbicara tegas, lugas, ya kan, tentang keinginan untuk merubah kondisi hari ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Ipan dalam diskusi itu terkait kampung halaman ini mengingatkan tidak begitu panjang lebar disampaikan, karena kawan-kawan pun sebetulnya sudah lebih pada keinginan agar bagaimana Ipan Iskandar secara tegas, lugas menyatakan keinginannya untuk ikut maju dalam pilkada mendatang. Sehingga apa yang menjadi isi pertanyaan Adinda tadi itu sesungguhnya dalam diskusi itu, apalagi waktunya yang sangat terbatas, hanya 1,5 jam, karena masih akan diisi dengan ceramah Ustadz, puasa bersama. Jadi memang tidak sampai ke sana. Tetapi Ipan Iskandar juga menjelaskan bahwa ada keinginan yang kuat bagaimana menyelamatkan generasi anak-anak cucu ke depan. Itu. Tapi dia tidak mengatakan secara tegas bahwa dia akan maju. Meskipun
kawan-kawan sudah bersorak-sorak apa segala macam dengan yel-yel maju segala, tapi dia tetap tidak ada menyatakan itu. Dia hanya mengatakan seperti tadi, indah mengilap tano ditinggal kuda. Artinya apabila seluruh komponen masyarakat menugaskan. Saya tanya, menugaskan itu konteks bagaimana? Karena yang hadir waktu itu adalah kawan-kawan pers yang terikat dengan kode etik jurnalis dan undang-undang pers yang dituntut netral, maka tidak bisa melahirkan dukungan. Betul. Jadi pemahaman menugaskan itu artinya dia menjelaskan bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan kalau mempercayakan, meminta, menugaskan dia untuk maju dalam pilkada, barangkali dia akan maju. Itu. Artinya Bang, pada pertemuan itu belum ada konsep begitu kira-kira? Belum ada konsep. Masih sebatas ada niat, dan masyarakat meminta beliau bersedia maju begitu kira-kira Bang. Baik. Kemudian saya masih tertarik dengan penjelasan Abang tadi untuk kriteria bisa dikatakan calon pemimpin yang pas untuk meneng Natal lah kira-kira begitu Bang. Ada kalau dari politisi pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPRD provinsi di Sumut kira-kira begitu, dan pada hari ini dari beberapa nama yang muncul walaupun orangnya sendiri belum menyatakan sikap apapun, ada 2 orang, barangkali ada 3 orang ya, ada Haji Mustafa Harun Mustafa, ada kemudian Pak Rizal Nasution, ada Yasir Ridho Lubis Bang. Anda melihatnya tiga politisi ini seperti apa Bang? Track recordnya bagaimana? Ya tentulah punya plus minus ya kan. Tetapi secara syarat minimal yang saya sampaikan tadi kan sudah ada pada diri mereka. Nah, jadi silakanlah kalau memang mau berkontestasi kan. Tapi saya sangat optimis manakala syarat minimal tadi itu dimiliki oleh kandidat dan kemudian berhasil tampil menjadi pemenang pada pilkada nanti, kita punya pemimpin yang lebih visioner, itu tujuannya. Karena kita banyak persoalan di daerah, persoalan masalah tanah, ya kan, hubungan antara masyarakat dengan investor perusahaan perkebunan di Pantai Barat, masalah perusahaan, ya kan, dan lain segala macam. Ini kan tidak bisa dibiarkan berlalu-lalu, harus ada penyelesaian yang konkret. Tentu untuk bisa melahirkan penyelesaian yang komprehensif, yang bermarwah, ya ini butuh kepemimpinan yang kuat, yang kemudian memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik. Ya, saya pikir. Yang dari mereka itu sudah layak dan patut lah kira-kira itu Bang. Tergantung mereka apakah mereka memang siap dengan kontestasi ini atau bagaimana, kita mungkin tunggu nanti gitu kira-kira. Silakanlah berkontestasi ya kan. Baik. Terima kasih pemirsa Moga Channel. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan salah satu pengamat politik di daerah kita yang kita perhatikan hari-hari beliau selalu mengamati perkembangan politik. Ada beberapa hal tadi yang kita diskusikan, dari beberapa nama muncul yang diyakini atau layak berpotensi untuk maju pada pilkada ini, tapi pada intinya sampai sekarang untuk menyatakan siap maju masih barangkali menunggu waktu, karena tahapan-tahapan juga masih amat panjang. Dari data dan jadwal tahapan yang dikeluarkan KPU, pendaftaran untuk bakal calon perseorangan, penyerahan bukti dukungan itu masih diperkirakan bulan Mei. Kemudian untuk bagi bakal calon yang
maju dari jalur partai politik itu diperkirakan pada jadwal itu pada bulan Agustus. Tetapi kita selaku masyarakat Mending Natal, siapapun nanti mereka yang akan tampil, akan maju, mereka adalah yang terbaik. Tentu kita selaku masyarakat Mending Natal berharap yang terbaik dari yang baik nanti itulah yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mending Natal yang mampu dan mempunyai konsep gagasan mengeksplor SDM, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Mending Natal untuk benar-benar untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Apalagi seperti yang kita sebutkan tadi, kompleksitas Mending Natal, permasalahan itu masih sangat kompleks, baik di bidang pendidikan, kesehatan, yang kita sama-sama ketahui sebagai indikator peningkatan indeks pembangunan manusia. Mungkin kita akan meminta closing statement, penutup dan himbauan atau harapan dari narasumber kita. Silakan Bang. Ya, jadi begini, Mandailing Natal kita ini ibarat skipping surga yang terlempar ke bumi. Di tanahnya banyak harta karun, ada emas, ada logam, ada gas dan segala macam. Tanahnya subur, apapun ditanam hidup. Di udara ada burung terbang yang air liurnya jutaan juga nilainya. Tapi bagaimana kita mampu mengelola potensi itu semua dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Mending Natal. Jadi itu harapan kita dari. Makanya harapannya ke depan kita melalui pilkada nanti bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas tinggi, yang memiliki wawasan dan koneksitas yang kuat baik di provinsi maupun di pusat. Tanpa itu saya pikir kita akan sulit lah untuk mewujudkan cita-cita Madinah yang Madani itu. Saya pikir itu ya. Karena itu masyarakat kita juga kita ajak untuk ke depan dalam kontestasi pilkada nanti melihat figur kandidat itu berdasarkan kualitasnya. Ya, jadi saya pikir itulah sebagai kesimpulan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Bang atas waktunya hadir di bersama Mohoga Channel, dan kami akan hadir mengundang para narasumber yang berkompetensi lainnya di Mending Natal. Tapi kami mengajak kita semua, jangan lupa subscribe Mohoga Channel, like, share, and comment agar program kita ini bisa berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.